Reptil dan amfibi merupakan dua kelompok vertebrata yang memiliki peranan penting dalam keseimbangan ekosistem. Keduanya sering ditemukan di lingkungan yang dekat dengan manusia. Amfibi dikenal sebagai kelompok hewan yang menjalani fase hidup ganda, yaitu di air dan juga di darat. Keberadaannya dijadikan indikator kesehatan lingkungan karena sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air dan udara. Sementara itu, reptil merupakan hewan berdarah dingin dengan kemampuan adaptasi yang lebih luas, mulai dari daratan kering, perairan dangkal, hingga area bervegetasi lembab. Perkembangan ilmu menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur, klasifikasi, dan perilaku kedua kelompok hewan tersebut. Pengamatan langsung melalui praktikum menjadi salah satu cara efektif untuk mengenali ciri morfologi gigi khas seperti tipe kulit, bentuk tubuh, alat gerak, serta adaptasi lain yang membantu mereka bertahan hidup. Adanya morfologi dan juga anatomi dapat membantu juga untuk mengklasifikasikan dan juga membedakan kedua ciri dari kedua kelompok hewan tersebut. Melalui praktikum ini, kita tidak hanya mempelajari karakteristik reptil dan amfibi secara teori, tetapi juga mengamati langsung spesimen untuk memahami variasi bentuk, kebiasaan hidup, serta perbedaan mendasar di antara kedua kelompok tersebut. Amfibi seperti Ordo Anura memiliki tubuh tanpa ekor, kulit lembab, serta sistem pernafasan memadukan paru-paru dan respirasi kulit. Struktur tubuh mereka masih menunjukkan karakter transisi antara kehidupan air dan darat. Sementara itu, reptilia seperti kadal dan bunglon memiliki kulit bersisi kering, paru-paru yang lebih berkembang, serta sistem sirkulasi yang lebih efisien. Perbedaan tingkat adaptasi ini juga terlihat dari fisiologi jantungnya. Jantung amfibi yang lebih sederhana cenderung kurang tahan ketika kehilangan suplai tubuh, sedangkan reptil memiliki jantung dengan struktur dan ketahanan lebih kuat. Hal ini mencerminkan evolusi sistem organ yang semakin kompleks dari amfibi menuju reptilia sebagai vertebrata darat yang lebih stabil secara fisiologis. Pada praktikum kali ini, kami mengamati morfologi luarnya yang memiliki sisik, 4 kaki, dan ekor memanjang. Setelah dilakukan sayatan pada bagian perut, organ-organ dalamnya mulai terlihat jelas pada bagian pencernaan tampak eksofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Nah, paru-parunya ini terlihat memanjang dengan struktur berongga, khas reptil. Jantungnya itu berwarna merah gelap dan memiliki 3 ruang. Menariknya, setelah jantung diangkat dari tubuh, jantung tersebut masih bisa berdetak selama kurang lebih 50 menit. Itu dikarenakan sel otot jantung reptil itu memiliki pacemaker alami dan metabolisme yang lambat, sehingga tetap dapat berkontraksi meski terpisah dari tubuhnya. Di bagian belakang terlihat ginjal yang memanjang, dan pada sisi anterior terdapat gonad yang menunjukkan bahwa kadal ini berjenis kelamin jantan. Secara keseluruhan, praktikum ini membantu kita untuk memahami susunan organ kadal serta karakteristik fisiologi dari reptil. Selanjutnya adalah pembahasan anatomi dan morfologi dari kadal. Tubuhnya memanjang atau berbentuk silindris dengan 4 tungkai yang umumnya berkembang baik. Ekornya panjang dan mudah terlepas autotomi sebagai mekanisme pertahanan. Permukaan tubuhnya tertutup sisik keratin yang keras, sisiknya dapat granular atau imbrikata tergantung jenisnya. Kulitnya kering tidak berlendir seperti amfibi, mata dilengkapi kelopak dan membran nictitans. Lubang telinga eksternal terlihat jelas, lidahnya biasa bercabang atau bergerak cepat untuk menangkap bau. Tungkai depan dan belakang umumnya sama kuat yang digunakan untuk memanjat atau menggali. Anatomi dalamnya tersusun dari tulang keras, kolumna vertebralis fleksibel, tulang rusuk menyelimuti sebagian besar tubuh, dan beberapa spesies memiliki struktur mirip sternum. Otot rangkaian berkembang baik, sistem pernafasannya paru-paru bersekat dengan permukaan internal lebih luas dibandingkan amfibi. Jantung beruang 3, 2 antrium, 1 ventrikel dengan septum incomplete, dan pencernaannya sebagian besar omnivor atau insektivor, saluran cerna sederhana dengan gigi kerucut untuk menangkap mangsa. Ginjalnya metanepros lebih kompleks daripada amfibi, otak lebih berkembang khususnya cerebrum dan cerebellum. Fertilisasi internal, sebagian spesies ovipar, beberapa ovovivipar. Jantan memiliki hemipinsis, sepasang organ reproduksi. Dari hasil yang telah didapatkan, detak jantung reptil lebih lama
berdetak setelah dipisahkan dari tubuh dibandingkan jantung amfibi. Hal tersebut dikarenakan reptil memiliki sistem konduksi jantung lebih berkembang, lalu metabolisme jantung reptil lebih lambat dibandingkan amfibi. Otot jantung reptil lebih tahan hipoksia. Adaptasi ini membuat sel myokard mereka mampu bertahan tanpa oksigen lebih lama, serta struktur ventrikel reptil lebih kompleks dan memiliki kandungan glikogen miokard lebih tinggi. Sementara jantung amfibi itu, jaringan konduksinya sederhana, metabolismenya cepat, dan cadangan energi sel jantung remah, dan miokardnya lebih tipis.